wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sagunging para sesepuh, para pinisepuh, para alim, para pepunden ingkang satuhu dahat kinurmatan. Bapak Ibu jamaah pengajian IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Menika IPHI Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Sedaya kemawon rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah jambu tersangkut di pagar. Napa niku Pak Lukman? Pantun. Buah jambu tersangkut di pagar. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Buah tomat jatuh di tanah. Kalau semuanya sehat, mari kita ucap Alhamdulillah. Buah selasi dicampur susu. Enak. Terima kasih sudah sabar menunggu. Pak Lukman hari ini menjadi AKDP antar kota dalam provinsi. Kalau wingi pun suwun Pak Edi wonten jamaah menika kula matur insyaallah mangke pukul 7 paling boten utawi langkung sekedhik syukur ati kathah. Enjang kala wau bakda subuh wonten Masjid Al Makmur Tambaan Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mantap toh Bapak Ibu. Mantep le nglaju. Enjang menika wonten Wirobrajan. Bibar menika mangke pukul 09.00 wonten Kampung Flori Sleman. Nggih, bibar menika wonten Nologaten Depok Sleman. Alhamdulillah saged silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, para haji dan hajah yang insya Allah semuanya mabrur wal mabrurah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pengajian kita pada pagi hari ini adalah kisah seorang pentaubat. Kisahnya orang yang bertaubat dari dosanya. Siapa itu Pak Lukman? Yaitu tukang sihirnya Raja Fir'aun. Fir'aun itu banyak memelihara tukang sihir. Yang namanya peliharaan itu tentu dibiayai, dirawat, diarahkan oleh yang memelihara untuk kepentingan yang memelihara. Tentunya kepentingannya untuk mendukung Fir'aun. Ada Nabi Musa ketika itu yang menyampaikan dakwah Allah, mengajak Fir'aun dan orang-orang yang belum beriman supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rupanya ajakan ini tidak diterima oleh Fir'aun, Bapak Ibu. Malah kemudian tantang-tantangan. Fir'aun menantang Musa,
Musa atas petunjuk Allah menerima tantangan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa anna yuhsyarun nasu duha. Musa menerima tantangan Fir'aun. Dikatakan kepadanya, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalah naik. Rupanya ini tantangan di alam terbuka, di ruang terbuka Bapak Ibu. Ya, kira-kira ayo nek wani adu kasekten, ya, tunjukkan kemampuanmu. Ya, Musa atas izin Allah kemudian menerima tantangan itu. Baik, kumpulkan manusia pada hari raya, pada hari besar, pada waktu siang hari, ya, kira-kira jam 9 atau jam 10. Fir'aun mengerahkan tukang sihirnya untuk menghadapi Musa. Falamma ja'a saharatu, maka ketika tukang sihir itu sudah datang, qalu li fir'auna, mereka bertanya kepada Fir'aun, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami benar-benar akan mendapat bayaran kalau kami orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, "Na'am, iya, pasti. Tenang saja. Wa innakum idzal minal muqarrabin." Bahkan kamu akan menjadi orang yang paling dekat denganku. Sudah mau minta apa saja akan aku penuhi. Maka pada pertemuan itu berhadapanlah Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun, Bapak Ibu. Sebelum laga dimulai, Musa berceramah kepada para tukang sihir. Qala lahum Musa, wailakum la taftaru 'alallahi kadziban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa, dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Musa memberikan nasihat, sudah, tidak usah berdusta, tidak usah membohongi Allah dengan sihir-sihirmu itu, karena itu akan mendatangkan siksa dari Allah. Qalu inna hadani fasakhirani yuridani ayyuhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul mu'la fa ajmi'u kaitahum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Nah, tukang sihir itu kemudian memberikan masukan yang memprovokasi kepada Fir'aun. Oh, benar ini, orang ini mau mengacau ini, wahai baginda, orang ini akan melengsarkan kedudukanmu. Ya, orang ini
akan menghinakanmu. Maka himpunkanlah segala daya sihir kamu semuanya. Kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Maka kemudian Fir'aun memberikan instruksi, kalau begitu siap siagalah kalian semuanya, ayo berkumpul, datanglah dengan berbondong-bondong, tunjukkan kekuatan kita kepada lawan. Kalau kalian sukses pada hari ini, top, ya, bagus, luar biasa. Setelah mereka berkumpul, kemudian tukang sihir itu berkata, ya Musa, imma antulkiya wa imma annakuna awwalaman alqa. Wahai Musa, kamu boleh pilih, apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kamikah orang-orang yang memulai. Wah, ini tukang sihirnya gagah Bapak Ibu. Ayo Musa, siapa yang mau mulai duluan? Maka kemudian Musa menjawab, qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Berkata Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Ini Asy-Syu'ara ayatnya 43. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Berkata Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka kemudian tukang sihirnya Fir'aun itu pun memulai Bapak Ibu. Dilemparkanlah apa yang ada pada mereka, yaitu tali-tali. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Ya, jadi pandangan Musa itu kemudian bisa dibuat oleh tukang sihir itu seakan-akan tali dan tongkat yang dibawa itu adalah ular yang merayap. Dan Musa juga sempat khawatir, sempat takut. Maka kemudian Allah berfirman, Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u inna ma sona'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Allah berfirman, kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Ini surat Toha ayatnya 68 dan 69. Allah kemudian memerintahkan, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Allah menguatkan Musa, tenang saja, kamu yang unggul. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Karena apa yang kamu lihat itu sesungguhnya bukan yang sebenarnya. Tetapi itu hanyalah fata morgana yang mereka buat. Jadi tongkat dan tali mereka itu enggak beneran jadi ular. Cuman pandangannya Musa dan orang-orang yang melihat itu saja, kok koyo ulo. Padahal tidak, itu hanya permainan fata morgana, permainan tipu muslihat. Kok tekan seperti ini terus enten nggih. Seperti itu. Ada orang yang katanya sakit dibawa kepada seseorang. Wah, cekel gulune. Ana pakune. Ya. Ana pakune seperti itu. Nah, ini adalah
karena penglihatan dari orang-orang yang kemudian menjadi fata morgana seakan-akan itu adalah ular, padahal tidak. Maka setelah melihat kejadian itu Bapak Ibu, lah kok hebat Musa, ternyata hidayah datang. Fa'ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Melihat kejadian itu ternyata tukang sihir itu tidak marah, tidak sombong, tetapi justru itulah pintu hidayah kepada mereka. Fa'ulqiya saharatu sajidin, maka tersungkurlah para tukang sihir itu sajidina, mereka bersujud kepada Allah. Tersungkur, bersujud Bapak Ibu. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Nah, jadi sudah ketemu judulnya Bapak Ibu. Tadi kan kisah para pentaubat. Ini para tukang sihirnya Raja Fir'aun ini bertaubat kepada Allah karena menyadari kekurangannya, menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, sadar kalau salah, sadar kalau dosa, bukannya malu terus ngumpet terus lari, atau kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk menutupi rasa frustasi mereka, tetapi mereka kemudian taubat, bersujud dan menyatakan diri bertaubat, menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka melihat kejadian itu, nah, tentu saja Fir'aun marah. Maka dikisahkan dalam surat Toha ayatnya 71 sampai dengan 76. Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu semuanya? Aku ini kan pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kalian semuanya. Nah, Fir'aun marah begitu Bapak Ibu. Ini surat Toha ayat 71. Saya sampaikan intisarinya. Kemudian Fir'aun mengancam, maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu semuanya dengan bersilang secara bertimbal balik. Nek tangane tengen sing ditugel, sikile sing kiwa. Kalau kakinya yang kanan, tangannya yang kiri. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu. Orang mung dipotong tangan dan kakinya, akan disalib pada pangkal pohon kurma. Dan kamu akan tahu siapa yang bisa menyiksamu. Apa benar Tuhannya Musa itu atau aku? Ya, aku bisa menyiksamu. Tetapi ternyata tukang sihir yang sudah bertaubat dan beriman kepada Allah itu tidak gentar Bapak Ibu. Mereka berkata, kami tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti mukjizat yang nyata yang telah datang kepada kami dari Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka terserah saja, putuskan apa yang akan kamu lakukan. Kalau kamu melakukan itu, kalau kamu beneran membunuh kami dengan cara seperti itu, kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan kami di dunia ini saja. Enggak masalah. Silahkan kalau ancaman itu mau dibuktikan, mau direalisasikan, enggak apa-apa.
itu hanya masalah dunia saja. Itu hanya akan terjadi di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Nah, ini tukang sihir ini sudah beneran tobat, Bapak Ibu. Sudah nggak mempan ini ancaman-ancaman si Fir'aun ini. Fir'aun karena sudah tersudutkan kemudian mengeluarkan ancamannya, tetapi ternyata ancamannya ini nggak mempan. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Ini perlu kita camkan, Bapak Ibu. Barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Wa may yatihi mu'minan qad amila sholihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh di dalam beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah yang cukup panjang, masih ada ayat-ayat yang lain yang mengisahkan Fir'aun dan tukang sihirnya berhadapan dengan Musa dan Harun. Ada kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, bahwa orang itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh sewenang-wenang, ojo dumeh, ya. Dumeh duwe, dumeh sugih, dumeh kuwoso kan. Fir'aun itu kan dumeh, dia merasa bisa mengendalikan semuanya, malah kemudian dia berlebihan karena dia ingin dipertuhankan oleh orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Nenek moyang kita mengajarkan kata-kata bijak, ngono ya ngono, ning aja ngono. Ya memang kamu itu ada, kamu itu kaya, kamu itu berkuasa, kamu itu terpandang, tetapi ya jangan begitu, jangan disalahgunakan. Tetapi gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan orang lain dan kepentingan dunia akhiratmu. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap orang ada peluang taubat. Tukang sihirnya Raja Fir'aun yang jelas-jelas musyrik, kafir, tidak beriman kepada Allah, tetapi akhir hayatnya husnul khotimah apa enggak, Bapak Ibu? Husnul khotimah, berakhir dengan baik. Karena mereka kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah. Allah menjamin mereka itu masuk surga. Selama hidupnya tidak beriman, selama hidupnya kafir, selama hidupnya dugdeng, ya
melakukan kejahatan, kemaksiatan, wis sak pol-pole. Ya, matine mlebu swarga niku Bapak Ibu. Wah, penak nggih Pak Lukman sing ngoten niku. Nek wani jajal nggih dijajal mawon. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini matinya husnul khotimah. Sudah tobat, belum sempat beribadah. Durung kok bersolat umpamane. Ternyata husnul khotimah, masuk surga. Maka Bapak Ibu ini orang-orang yang sudah jelas mendapat jaminan surga harus lebih dapat mempertahankan kesempatan surga yang sudah diberikan oleh Allah. Bapak Ibu ini kan orang-orang yang sudah memegang tiket masuk surga. Karcis sudah di tangan Bapak Ibu. Tenane Pak Lukman, saestu. Lah pripun? Lah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Singkat kata, haji mabrur itu pasti masuk surga. Hajinya Bapak Ibu ini kan mabrur. Iya. Dari segi kaifiatnya kan beneran mabrur ya. Dulu kan hajinya beneran di Mekah toh Bapak Ibu. Pun bener. Dari segi kaifiatnya sudah bener. Ini yang tertua angkatan tahun berapa? Saya haji pertama kali tahun 2003. Terakhir kemarin sebelum pandemi. Hajinya benar-benar di Mekah. Yo bener. Dulu Bapak Ibu, apakah wukuf di Arafah? Iya. Oh bener tuh. Apakah Bapak Ibu mabit di Musdalifah? Nggih Pak. Leres. Apakah Bapak Ibu mabit di Mina? Iya. Oh betul. Apakah Bapak Ibu melempar jumrah ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah? Injih. Betul Bapak Ibu. Apakah kemudian Bapak Ibu melempar jumrah ula, wusta dan akobah pada tanggal 11, 12 atau 11, 12 dan 13? Iya Pak, saya begitu. Oh sudah betul itu kaifiatnya. Setelah pulang dari Mina, apakah Bapak Ibu kemudian tawaf ifadah? Inggih Pak. Leres Bapak Ibu. Apakah kemudian apa itu sa'i dan kemudian bertahalul? Iya. Berarti dari segi kaifiatnya, dari segi teknis dan tata caranya, hajinya Bapak Ibu sudah mabrur. Nabi ngendika haji mabrur pasti masuk surga. Hadisnya sahih, bukan hoax. On fix bisa kita terima. Tetapi kemudian kemabruran itu adalah proses sepanjang hayat. Nganti tekaning pati. Ya harus dijaga kemabruran itu. Kaifiatnya sudah bener mabrur. Ning sayange kok kadung urip tekan seprene ngoten lho nggih. Saya kalau matur apa itu di hadapan jamaah haji, Bapak Ibu, haji yang beneran mabrur itu ada. Tapi kalau ditawake kepada jamaah di sana pada nggak mau. Apa itu Pak Lukman? Haji yang beneran mabrur itu sudah selesai hajinya. Tawaf ifadah, sa'i ta'alul sampun, bar niku sedo wonten mriku. Niku mabrur tenan Bapak Ibu. Sebab wis bar kaji, durung kok bernesu, durung kok beremosi, durung sempat ngerasani, durung sempat tumindak dosa, mati. Mabrur tenan to niku. Nah, bar kaji wis durung kok bergawe dosa mati.
Lah ini sing dadi masalah niku sing kadung mulih ngeten iki lho nggih. Yang sudah terlanjur pulang bertahun-tahun kira-kira wis gawe dosa meneh apa durung? Iya, maka menjaga kemabruran itu adalah proses sepanjang hayat Bapak Ibu. Tetap bersemangat jaga kemabruran. Contohnya apa? Ngene ibadah. Beribadah tetap semangat seperti ketika di tanah suci, semangat 45. Sing dipikir mung salat wae, sing dipikir mau ning masjid wae. Sampai-sampai jamaah haji itu dijak piknik wae ora tenang Bapak Ibu. Mboten jenak kok nggih. Jamaah haji yang di Madinah itu saya ajak piknik Bapak Ibu. Jadwal kita hari ini adalah ziarah, city tour, piknik. Kita nanti mengunjungi kebun kurma, percetakan Al-Quran. Kita akan mengunjungi Jabal Uhud. Kita akan mengunjungi Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq. Kita akan mengunjungi Jabal Mahnit. Wah, ngaten menika. Leveling Bapak Ibu. Pak Lukman mungkin lewangsul ampun nganti ngliwati zuhur nggih. Mungkin ndak awake dhewe ora iso melu jamaah wonten Masjid Nabawi. Mungkin ndak mboten arba'in. Panjenengan nggih ngoten niku riyen. Iya. Niku dijak piknik niku wah. Hatinya terpaut kepada masjid. Khawatir kalau nanti ketinggalan sholat berjamaah. Wah, elok luar biasa. Nah, ini semangat menika. Ajeng subuhan niku Bapak Ibu. Nah, subuhe ra adane jam 5 umpamane. Nah, niku jam 2 bengi wis ribut kok nggih. Sudah bangun mandi, ana sing gawe mie, ana sing gawe wedang, nggo persiapan subuhan. Ransel disiapkan, sajadah dimasukkan, minuman dibawa, bekal disiapkan, dinggo ning masjid. Wah, terus bareng-bareng berangkat ke masjid. Welok menika. Betul-betul semangat 45. Sakniki kita sing ngoten niku napa mboten? Nek isih ya alhamdulillah. Nek kok kula kendho nggih Pak. Ayo aja kendho. Ini urusan tiket masuk surga, voucher sudah di tangan. Jangan sampai engko tekan gone, wah Pak, Bu nyun ngapunten niki pun boten pajeng menika. Pun hangus menika. Lah pripun kok hangus niku? Lah panjenengan pun boten mabrur. Ya. Jenengan riyen kendung ibadah begitu. Ya maka setiap orang ada peluang untuk bertaubat. Para tukang sihirnya Fir'aun bertaubat kepada Allah. Kita semua pasti pernah melakukan perbuatan dosa, malah sok kerep. Tetapi Allah memberikan peluang ampunan kepada kita. Apalagi Bapak Ibu yang sudah dijamin masuk surga, pertahankan predikat itu. Berjuanglah dengan gigih untuk mengalahkan kebatilan. Kita perlu berjuang untuk melawan dosa dan kemaksiatan. Dan Bapak Ibu, pelajaran yang paling penting dari kisah tukang sihirnya Fir'aun ini, kemuliaan orang ditentukan oleh akhirnya. Belum tentu sing sadurunge rusak, akhir hidupnya rusak. Ternyata tukang sihirnya Fir'aun ini akhir hidupnya mulia. Nggih, nek digawe contoh awake dhewe wis kaji ning ampun keloro-loro. Durung karuan sing wis kaji kuwi sok tekan swarga tenan. Nah, ini artinya ini peringatan bagi kita. Nek diwalik ra ngoten. Orang itu kan ditentukan oleh akhirnya. Durung karuan sing sadurunge rusak, akhirnya juga rusak. Durung karuan sing sadurunge apik, pada akhirnya juga tetap baik. Tetapi yang rawuh di sini insya Allah semuanya berkomitmen. Sekarang sudah baik, sekarang sudah mendapat jaminan surga dengan kemabrurannya, dan insya Allah akan senantiasa menjaga. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah, karena sudah setuju, pengajiannya sudah kita anggap cukup. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat nikmat berkat kepada kami semua yang hadir pada majelis ini ya Allah. Berikanlah kepada kami umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna, lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah halalan thayyibah. Jadikanlah hidup kami orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam menjaga kemakburan haji kami. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami ya Allah. Berikanlah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bekaten Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wonten kirangipun tentu kemawon kathah nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.